Shalom Jemaat Tuhan kategori Real Ministry, puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita boleh ada sampai saat ini. Untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, biar kiranya mari kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Shalom, kita berjumpa lagi dalam ibadah kategorial pendalaman Alkitab. Nah, sebelum kita memulai untuk sharing firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh belajar lebih dalam lagi mengenai kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan tuntun kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan boleh menerima berkat firman-Mu, menyimpannya di dalam hati, dan juga pasti melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu, sehingga melalui kata-kata yang paling sederhana dapat menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan waktu ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yunus. Kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum dalam arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Saya beri tema firman Tuhan hari ini, kesempatan kedua. Sekali lagi saya beri tema firman Tuhan hari ini, kesempatan kedua. Ketika firman Tuhan ini dicatat, Yunus sedang berurusan dengan Tuhan yang sudah memberi sebuah tugas kepada Yunus. Sehingga saat itu Yunus berada dalam perut ikan. Yunus berada sangat dekat dengan keadaan yang namanya maut. Bahkan kalau kita lanjutkan sedikit di dalam ayat selanjutnya, di sana Yunus menulis, segala air telah mengepung aku dan mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Karena itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Di dalam keadaan yang terancam, bahkan di dalam keadaan yang boleh dikatakan namanya maut, Yunus datang kepada Tuhan untuk memohon kesempatan kedua dari Tuhan. Ada dua pelajaran yang kita dapat pelajari sama-sama hari ini, yaitu ketika pelajaran pertama berbicara mengenai kesempatan yang kedua, berarti pasti ada kesempatan yang pertama. Kalau kita bicara mengenai ada kesempatan yang kedua, berarti sudah harus lebih ada dulu yang pertama adalah kesempatan yang pertama. Dan apa itu kesempatan yang pertama? Adalah ketika Yunus diberikan tugas oleh Tuhan. Ada di kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi tugas yang diberikan Tuhan kepada Yunus
Pada kesempatan yang pertama adalah bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan memberi tugas kepada Yunus untuk mempertobatkan bangsa di kota Niniwe. Karena mereka kejahatannya sudah sampai kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, ketika tugas ini tidak dilakukan, akan timbul sebuah hukuman. Dan di ayat 2 tadi yang pertama kali kita baca, Yunus sedang menjalani hukumannya di hadapan Tuhan. Dari tugas yang sederhana saja, bangun, pergilah ke tempat yang Tuhan minta dia untuk mengkabarkan Injil. Kalau di dalam bahasa hari ini, ke tempat dia harus berkhotbah. Tetapi yang menarik adalah di ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sesungguhnya kenapa Yunus memohon kesempatan yang kedua? Karena di dalam kesempatan yang pertama, dia memilih untuk lari dari panggilannya. Lari dari tugas yang diberikan Tuhan kepada Yunus. Maka di dalam ayat yang ketiga 2 kali tercatat kata jauh dari hadapan Tuhan. Bukankah sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya hubungannya menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin dekat. Bahkan selalu mendekat kepada Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan ini yang bernama Yunus bin Amittai adalah dia jauh dari hadapan Tuhan. Dia memilih untuk menjauh dari hadapan Tuhan karena dia tidak mau menjalankan tugas daripada Tuhan. Dan itu adalah kesempatannya yang pertama. Dan ketika tugas itu menjadi gagal, sesungguhnya itu juga sama dengan pengertian dosa. Karena dosa di dalam bahasa aslinya adalah hamartia, yang artinya melenceng dari sasaran. Ketika Tuhan sudah memberikan sebuah tugas, pasti ada sasarannya. Dan sasarannya adalah pergi ke kota Niniwe, berkhotbahlah, ingatkan akan kejahatan mereka, supaya mereka bertobat. Tetapi yang dilakukan oleh Yunus melenceng dari sasaran, melenceng dari target. Ia malah pergi melarikan diri supaya dia bisa jauh di hadapan Tuhan. Ini sangat menarik karena ternyata Yunus tidak mau ke Niniwe itu karena kesengajaan. Bagi Yunus, Tuhan tidak adil. Karena bagi Yunus dan juga bagi bangsa Israel, Niniwe adalah bangsa Asyur yang terkenal sangat kejam, sangat jahat. Sehingga ia sebagai orang yang merasakan penindasan dari bangsa Asyur, merasa Tuhan tidak adil. Kenapa bangsa yang demikian kejam dan jahat, Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat dan diampuni kejahatannya. Karena dia merasa Tuhan tidak adil inilah, ia pergi, lari dari tugas yang diberikan Tuhan. Kota Niniwe itu sesungguhnya hanya berjarak 800 kilometer dari tempat asal Yunus. Sedangkan Tarsis
itu berjarak 4.000 kilometer dari tempat asal Yunus. Dari sekian banyak jarak itu, ternyata jarak yang diberikan Tuhan ke kota tujuan Tuhan untuk Yunus berkhotbah itu hanya 800 kilometer. Tetapi luar biasanya Yunus lari dari hadapan Tuhan 5 kali lebih banyak daripada tempat tujuannya. Saat itu Yunus berontak kepada Tuhan. Dia tidak terima dengan cara Tuhan yang mau mengampuni bangsa yang terkenal jahat dan kejam ini. Dan bahkan Yunus bertindak seolah-olah ia adalah Tuhan. Ia lari daripada Tuhan, daripada panggilannya sebanyak 5 kali dari yang seharusnya ia ditugaskan sama Tuhan. Bukankah ini yang seringkali juga kita lakukan? Ketika Tuhan memberi kita tugas, tetapi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita juga berlaku demikian ketika tugas yang diberikan Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Bahkan mungkin seringkali ketika kita diberi tugas, seakan-akan itu kelihatan seperti siksaan bagi kita di mula-mula. Sehingga pada akhirnya kita lari jauh di hadapan Tuhan. Ketika Yunus di dalam perut ikan itulah, Yunus menjadi sadar akan dosanya. Maka Yunus memohon kesempatan keduanya. Ini yang menjadi pelajaran kita yang pertama. Tapi yang menarik adalah ada pelajaran yang kedua yang dapat kita petik. Bahwa kesempatan yang kedua adalah untuk kita dipulihkan dan menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yunus ada di dalam perut ikan adalah atas penentuan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang belum selesai atas Yunus. Sehingga ketika Yunus sudah bertobat dan mendekat kepada Tuhan, maka Yunus dipulihkan Tuhan. Di pasal yang kedua ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tetapi dimulai dengan ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Disinilah kita melihat bahwa Yunus sudah bertobat di hadapan Tuhan. Ia memilih untuk mendekat dan tidak jauh lagi daripada Tuhan. Maka atas ketentuan Tuhan, Tuhan berfirman pada ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Dan Yunus memperoleh kesempatan yang kedua. Di Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, inilah kesempatan kedua yang datang daripada Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepadanya semua yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Jadi Niniwe ini adalah sebuah kota yang megapolitan untuk zaman itu. Kota yang sangat besar penduduknya, sangat banyak penduduknya dan sangat besar skala kotanya. Bahkan harus 3 hari perjalanan. Ini kota yang sangat besar sekali. Perintah Tuhan tetap sama.
bangun, pergilah ke Niniwe, sampaikan firman-Ku kepada mereka. Puji Tuhan, Yunus kali ini tidak berontak kepada Tuhan. Yunus merespon dengan baik tugas dari Tuhan kali ini. Yunus mau taat dan berhenti mengeluh. Maka firman Tuhan berkata, bersiaplah Yunus, lalu pergi. Ini adalah menandakan bahwa orang itu sudah siap. Orang itu adalah orang yang sudah mau taat. Sehingga melalui Yunuslah, ketika Yunus berkhotbah yang sangat sederhana kepada bangsa Niniwe ini. Di ayat yang keempat tertulis, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Sederhana sekali bukan? Ia hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh menyampaikan. Puji Tuhan ketika Yunus taat. Yang luar biasanya adalah bangsa Niniwe yang terkenal kejahatan dan kekejamannya itu. Mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini adalah sama dengan firman Tuhan yang tercatat di Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-41. Di sana tertulis, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Karena Injil Matius ini mencatat yang berkhotbah di sana bukan lagi Yunus. Lebih dari Yunus. Karena yang berbicara di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Orang-orang Niniwe percaya kepada Yunus. Percaya kepada Allah melalui khotbah sederhana dari Yunus ini. Sehingga mereka mengumumkan puasa, baik yang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Dan ketika kabar itu terdengar sampai ke raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah sang raja ini di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabun dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Dan bukankah ketika kita berbalik dari jalan kita yang salah, itu adalah bertobat dalam pandangan Tuhan. Mulai melakukan yang benar dan tidak lagi melakukan hal yang salah. Itulah arti pertobatan sesungguhnya. Dan luar biasa, bangsa Niniwe yang terkenal begitu kejam pun akhirnya bertobat. Karena khotbah sederhana dari seorang yang bernama Yunus. 120.000 jiwa di Niniwe. Mulai dari raja, orang dewasa, bahkan anak-anak, hewan ternaknya pun ikut berpuasa. Mereka tidak makan apa-apa dan minum air. Hal yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh Yunus.
terjadi karena ketaatan Yunus kepada perintah Tuhan. Maka jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan cara pikirmu. Ketika Tuhan memberikan sebuah tugas, belajarlah untuk taat dan segera melakukannya. Karena itu jauh lebih baik daripada kita lari dan kita terima hukuman daripada Tuhan. Jadi, hargailah setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan pernah kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Karena komanya Tuhan berarti kita masih punya tugas dari Tuhan yang belum selesai. Jangan suka menambahkan titik dalam hidup kita kalau Tuhan masih kasih koma. Berarti Tuhan masih punya rencana selanjutnya. Masih punya tugas yang lebih mulia lagi. Tugas yang lebih besar lagi kepada kita. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi Tuhan bekerja melalui hidup kita semuanya. Sampai Tuhan yang kasih titik dalam hidup kita. Anak Tuhan yang setia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Apalagi jika itu adalah kesempatan yang kedua. Pertanyaan buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apakah saat ini kita sedang menjalani kesempatan yang kedua? Atau kita sedang bermain-main dengan kesempatan yang pertama? Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menegur setiap kita, mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan pasti ada tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mungkin masing-masing kita tidak akan diberi tugas yang sama. Dan mungkin bisa menjadi keiri hatian kita, kecemburuan kita kepada orang lain yang mungkin dikasih tugas yang lebih besar. Kok saya nggak pernah dikasih tugas khotbah, Pak? Kok saya tugasnya hanya doa terus. Kapan saya bisa naik mimbar untuk khotbah? Jangan. Berdoa tidak membuat kita lebih hina daripada kita melayani Tuhan di atas mimbar. Lakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada setiap kita dengan sebaik-baiknya. Lakukan dengan taat. Jangan lari dari tugas. Jangan lari dari panggilan. Jangan menjauh dari hadapan Tuhan. Semakin mendekatlah pada Tuhan. Kalau Tuhan yang mempromosikan kita, tidak ada satu manusia pun yang dapat menghalanginya. Dan biarlah setiap kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini dan juga mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Karena sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima kebenaran firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saja kita sama-sama tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan kepada setiap kami. Ajar kami untuk menghargai, apalagi apabila itu saat ini kami sedang menjalani kesempatan yang kedua dari Tuhan. Ajar kami untuk tidak lari dari tugas kami. Ajar kami untuk tidak melarikan diri dari panggilan kami. Supaya kami makin mendekat kepada Tuhan dan tidak menjauh dari hadapan Tuhan. Beri kami kekuatan melalui kebenaran firman-Mu ini. Supaya setiap anak-anak-Mu makin diteguhkan di dalam tugas yang Tuhan sudah berikan kepada setiap individu yang mendengar firman Tuhan ini.
Kami boleh menjalaninya dengan hati yang penuh dengan ketaatan, dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan yang pasti akan membantu kami menyelesaikan semua tugas ini. Kami boleh belajar dari kisah seorang yang bernama Yunus bin Amitai ini. Supaya kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus akan selalu bekerja untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus juga yang akan memberi kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.